Kalau yang dibahas anak putih, syarat baik syarat ataupun rukun itu tak putih kan Ustaz? Ya maksudnya itu sudah ketentuan dari Kanjeng Nabi. Betul. Kalau disampaikan tadi itu katanya Ustaz Naid. Wa khara bihi as-sawm wa zakat wal udhiyah kan niyatu fiha laisat barian bi awalil ibadah. Kalau normalnya dia itu kan mengerjakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lagi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore ini. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan yang sensitif dalam pembahasan para ya, terutama masalah yang tidak akan pernah habis dibahas dan tidak akan pernah usang, selalu saja menuai pro dan kontra, dan mungkin menyinggung sedikit tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita mengkaji dalam kitab yang dibahas oleh para ulama. Dan kalau ada teman-teman yang ingin membahas ini dengan tanpa membawa afiliasi, membawa data dengan data yang komplit dan tanpa membawa afiliasi, apalagi membela afiliasi, ya, kayak itu lebih baik. Tapi kalau hanya ingin membela tanpa membawa data yang kuat, maka ini kurang efektif, ya. Karena tema ini sangat sensitif, sehingga membahasnya perlu hati-hati dan perlu data yang kuat, dan kita saling menghargai ketika terjadi hal-hal yang memang para ulama berkhilaf dan tidak disepakati. Sehingganya saya selalu mengajak teman-teman untuk berlaku adil, bersikap insaf, dan bersifat
netral ya dalam menyampaikan. Silakan sampaikan datanya, sampaikan sunnah Nabi seperti apa, kemudian bid'ah sayyi'ah seperti apa, supaya kita mendapat pencerahan ataupun penjelasan dari para ustadz atau asatidz atau para kiai. Namun ini berat ya, ketika kita sudah ada afiliasi masing-masing, kemudian mau menyampaikan data dengan komprehensif, itu berat. Tidak semua orang bisa. Tapi insya Allah kalau kita mau insaf dan mau mengkaji baik, insya Allah bisa manfaat. Saya disampaikan ilmunya. Walaupun ini berat ya, karena orang-orang yang mau berbicara dengan data yang komprehensif tidak mudah juga. Ini saya bahas dalam kitabnya para ulama. Di antaranya kitab yang perlu kita bahas adalah kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pencerahan yang mendalam ya tentang kajian-kajian ini. Karena tidak mudah ya membahas tema-tema seperti ini, tidak mudah. Perlu kehati-hatian, apalagi membawa kalam ulama. Ini dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu, beliau membahas dalam Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah An-Nawawi ya, Syarah Arba'in An-Nawawi. Jadi beliau menjelaskan tentang khamsina hadisan min jawami'il kalam. Dan ini yang penting untuk kita melihat lebih jauh tentang pembahasan para ulama tentang bid'ah yang. Tapi sebelum ke situ, karena ini pembahasan sunnah dan bid'ah sayyi'ah, maka kita perlu sama-sama melihat ya apa yang disebut dengan sunnah. Dan Imam Ibnu Rajab sudah menjelaskan ya dengan lengkap bahwa sunnah itu secara komprehensif, dan beliau sangat mumpuni dalam membahas tentang sunnah. Jadi ini ya, kita bahas dulu tentang sunnah Nabi SAW, definisi sunnah menurut Imam Ibnu Rajab. Ya, karena ini judulnya sunnah dan bid'ah sayyi'ah, maka ini perlu kita jelaskan dulu tentang definisi sunnah. Dan definisi sunnah ini banyak ya, banyak variannya. Dan ini perlu kita rinci baik-baik. Pertama, agar bisa dipahami dengan baik. Karena membedakan bid'ah dan sunnah itu tidak mudah. Sehingganya perlu dijelaskan tentang sunnah dulu, supaya kita paham apa yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah. Ya, begitu ya teman-teman. Dan ini yang
sering saya sampaikan supaya sunnah dulu dibahas, baru dibahas masalah bid'ah supaya jelas apa sunnah Nabi SAW. Insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan ada keberkahan ya ketika membahas masalah ini. Kita mulai ya sunnah ya. Ini pembahasan kitab Imam Ibn Rajab. Yang punya kitab boleh dibuka. Karena ini masalah sensitif, jadi kalau kita bahas masalah begini tuduhannya nanti Wahabi. Ya begitulah namanya. Padahal yang menjelaskan tentang ini bukan Wahabi, ini ulama yang lahir sebelum adanya Wahabi. Makanya perlu kita memberikan penjelasan tentang masalah-masalah ini. Yang sudah gabung tap-tap layar ya, mudah-mudahan supaya tidak rungkat ini room. Karena biasanya kalau kita tidak aktif, tap-tap layar juga tidak aktif, biasanya rungkat. Dan itu yang terjadi. Ya. Jadi kita kerjasama dengan baik. Antum bantu saya untuk supaya live ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih yang sudah tap layar. Mudah-mudahan Allah berkahi antum punya usaha untuk mengikuti kajian ini. Saya mulai dari sunnah dulu ya. Tunggu ya, kita sabar ini karena buka referensi itu butuh waktu. Ini ya. Ya kita mulai dari definisi sunnah secara lugah dulu, karena hakikat daripada pembahasan para ulama itu kita harus merujuk kepada hakikat lugawiyah, syariah dan urfiyah. Apa hakikat sunnah dalam dalam pembahasan kajian ilmiah? Jadi sunnah ini secara bahasa ya. Ini menurut Abdullah bin Abdul Hamid ya. Menurut Syekh Abdullah bin Abdul Hamid di dalam kitab beliau, sunnah secara bahasa itu berasal dari kata sanna yasinu wa yasunnu sinan fahuwa masnun. Jadi ini ya. Jadi itu makna sunnah. Artinya dia dari sisi bahasa dari kata sanna yasinu wa yasunnu sinan fahuwa masnun. Kemudian dalam arti secara bahasa juga sunnah itu dibahasakan sebagai at-thariqah, yaitu metode atau cara. Ya, ini yang dibahas oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya juga sirah ya. Sirah atau jalan atau perjalanan. Makanya ketika kita membahas sirah nabawiyah disandarkan kepada sirah nabawiyah, berarti penjelasan atau perjalanan Nabi SAW di dalam sirah beliau ya, dalam kehidupan beliau dari sisi dakwah, muamalah, muasyarah dan akhlak dan seterusnya. Kemudian menurut Profesor Dr. Sya'ban Muhammad Ismail di dalam kitab Rawdatun Nadir ya, wa Junnatul Manazir fi Usulul Fiqh ala Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menta'liq ya, memberikan komentar tentang sunnah itu. Beliau mengatakan at-tariqatu wasiratu al-mustamirra sawa'un akana hasanatan am sayyi'atan. Ya, jadi itu sunnah menurut Profesor Dr. Sya'ban Muhammad Ismail dalam kitab Rawdatun Nadir. Itu secara bahasa. Kemudian dalam
definisi sunnah juga menurut Abbas Mutawalli al-Hamada atau Hamada, beliau mengatakan at-tariqah al-mustaqimah. At-tariqatu al-mustaqimatu, jalan yang lurus dan jalan kehidupan al-mustaqimah, berkesinambungan, ya. Wasiratu al-mustamirratu, jalan atau kehidupan, jalan kehidupan berkesinambungan, hasanatan kanat au sayiatan. Jadi ada dua ya, bisa berupa yang baik, bisa yang buruk. Jadi yang baik maupun yang buruk. Ya. Dan ini dalam Al-Quran dijelaskan ya, dalam surah Al-Isra ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Ya, itulah sunnah orang-orang yang telah kami utus sebelum engkau dan rasul-rasul kami, dan engkau tidak akan dapatkan atau mendapati perubahan dalam sunnah kami. Jadi ada kata-kata sunnah di situ. Itu secara bahasa. Kemudian Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan atau Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, beliau menjelaskan bahwa sunnah itu ibaratun an tariqati al-mu'tadah. Ya, sunnah itu adalah ungkapan tentang jalan atau cara yang biasa berlaku, yang selalu berulang-ulang. Al-muhafid 'alaiha allati yatakarraru fi'lu bimujibiha. Beliau sampaikan begitu. Kemudian dalam pengertian bahasa juga ya, sunnah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam Kitabuz Zakat, dan hadis ya, bab tentang anjuran untuk bersedekah walaupun hanya sebiji kurma, yaitu babnya. Kemudian beliau membawakan riwayat an Jarir ibn Abdullah qala, sampai Nabi SAW berkata, karena hadisnya panjang, faqala Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasana. Nah, ini yang kemudian dipahami dari sisi bahasa ya. Man sanna sunnatan ini, man sanna fil islami sunnatan hasana, itu sunnatan hasana dari sisi bahasa. Kemudian kebalikannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Jadi ada sunnah hasana, ada sunnah sayyi'ah. Itu secara bahasa itu. Karena definisi tadi. Sehingganya yang dibawakan di situ bab tentang bersedekah. Maka dari situ para ulama membahas tentang masalah sunnah sayyi'ah atau sunnah hasanah. Itu secara bahasa ya. Dinukil oleh Imam ini dalam syarah walaupun nanti ada penjelasan para ulama, itu nanti kita jelaskan sebentar. Kemudian lanjut. Definisi sunnah secara syar'i. Jadi sunnah secara syar'i itu ada yang sifatnya umum. Nah, ini nanti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau ini. Jadi saya baca dulu ya kitabnya beliau ini tentang definisi sunnah secara komprehensif. Dan itu yang disampaikan oleh beliau dalam mendefinisikan sunnah. Makanya pahami dulu sunnah, kemudian bahas masalah bid'ah. Insya Allah bisa dipahami dengan baik. Apa kata beliau? Wa sunnatu hiya at-tariqatu al-maslukatu. Ya, jadi sunnah itu at-tariqatu al-maslukatu. Ya, ini definisi Imam Ibn Rajab. Karena ini definisi secara umum. Fayashmalu dzalika at-tamasuk. Kemudian beliau mengatakan sunnah adalah jalan atau cara yang harus ditempuh. Fayashmalu dzalika at-tamasuk ya. Kemudian dengan demikian ia mencakup sikap berpegang teguh. Ya, at-tamasuk ya. Ya ini ya. Ini jelas sekali beliau. Bimakana alaihi, ya, berpegang teguh pada apa-apa yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat.
bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyiduna, ya, ar-rasyiduna. Ya, jadi ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Ya, jadi pahami sunnah ini, karena ini penting ini untuk membedakan dengan bid'ah sayyi'ah. Kemudian apa yang beliau mengatakan, jadi mencakup sikap berpegang teguh pada apa-apa yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat khulafaur rasyidin. Ya, jadi yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat. Minal i'tiqadat, berupa baik dalam keyakinan, ya, baik dalam keyakinan, minal i'tiqadat wal a'mal. Maksudnya dalam keyakinan ini masalah akidah. Jadi umum. Jadi sunnah itu secara umum masuk akidah, kemudian al-a'mal, perbuatan. Kemudian wal aqwal, atau perkataan, ucapan. Nah, apa kata beliau? Wa hadhihi hiya as-sunnatu al-kamilah. Ya, jadi inilah sunnah yang sempurna, paripurna. Artinya sunnah yang kamil, ya. Karena dia mencangkup seluruhnya, ya. Jadi bukan hanya sunnah dalam pengertian fikih, usul fikih, atau usuliyun, atau muhaddisun, atau akidah. Karena definisi sunnah sesuai disiplin keilmuan itu ada dari sisi akidah, dari sisi muhaddisin, ulama akidah, ulama hadis, ulama usuliyin, kemudian ulama fikih. Maka ini beliau cangkup semuanya, ya, secara umum ini dipahami. Ya, makanya beliau menegaskan wahadhihi hiya as-sunnatu al-kamilah. Inilah dia sunnah yang kamil, sunnah yang sempurna, yang paripurna. Walihadza kana. Walihadza kana. Ini beliau sandarkan kepada ulama salaf. Ya. Inilah yang disebut sunnah yang sempurna atau paripurna. Oleh karena itu, setiap kali, ya, di sini, walihadza kana as-salafu qadiman. Nah, jadi ulama-ulama terdahulu ini kalau bicara sunnah, ya, para ulama salaf yang qadiman, ya, ulama salaf, ulama terdahulu, ya, menyebut lafaz sunnah, maka yang dimaksudkan adalah la yutlikuna isma sunnati illa ala ma yashmalu dzalika kullahu. Ya. Nah, ini beliau menjelaskan, jadi ketika ulama-ulama qadiman itu, ulama-ulama terdahulu menyebutkan sunnah, maka yang dimaksudkan tidak lain makna sunnah yang sempurna, yang paripurna. Ya, ini waruwiya makna dzalika anil Hasan wal Auza'i wal Fudail ibnu Iyad. Ya, ini ulama-ulama besar ini, tabi'in, ya. Jadi mereka tidak lain menyebutkan makna sunnah yang paripurna dan mencakup seluruh hal di atas. Jadi akidah, kemudian masalah ibadah, perbuatan, dan seterusnya. Jadi definisi sunnah menurut perspektif ini, atau menurut Ibnu Rajab ini, beliau sandarkan, ya, diriwayatkan dari Imam Al-Hasan. Ya, Imam Al-Hasan wal Auza'i, mungkin Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Al-Auza'i ini ulama-ulama tabi'in, generasi, ya, terdahulu. Kemudian Fudail ibnu Iyad. Ya. Ya, ini. Nah, makanya di sini beliau sampaikan, ya. Jadi ini yang perlu kita sama-sama pahami dengan baik. Jadi sunnah itu bersifat umum, ya. Ya. Jadi ini kitabnya Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Antum bisa buka kitab ini, kemudian baca syarah dari kitab ini. Itu sunnah menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, jadi ini penting, ya, untuk kita pahami makna sunnah dulu sebelum memahami makna bid'ah, agar kita pahami bahwa sunnah itu ternyata maknanya luas, bukan hanya dari sisi ulama muhaddisin atau ulama fikih atau usul fikih, bukan seperti itu.
Jadi begitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Daripada kita di TikTok ini banyak main-mainnya atau diskusi mungkin kurang ini, mendingan kita kajian supaya TikTok ini menjadi berkah, ada berkahnya ya. Jadi itu ya kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya pembahasan sunnah. Kemudian dalam pembahasan yang lain tentang sunnah ini disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Tapi saya tidak tampilkan kitabnya karena repot ya kitabnya ini kalau ditampilkan semua kan. Karena kita harus ganti-ganti kitab. Nah itu tidak mudah ya ganti-ganti kitab kemudian ditampilkan. Saya bacakan saja ya makna sunnah menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dari kalangan Malikiyah. Beliau mengatakan yutlaku lafdhu sunnati alama amila alaihi as-sahabatu. Jadi sunnah itu kata beliau, jadi yutlaku lafdhu sunnah. Jadi kata sunnah itu juga digunakan untuk merujuk pada apa yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, jadi ada sunnah sahabat. Makanya nanti dibahas nanti ini tentang sunnah para sahabat. Ya, begitu ya. Wujida dzalika fi kitabi au fil kitabi au sunnati. Au lam yujad likaunihi ittiba'an li sunnatin sabatat indahum lam tunqal ilaina. Ya, Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa lapas sunnah juga merujuk pada amalan yang diamalkan oleh para sahabat. Baik hal itu ditemukan dalam Al-Quran atau sunnah maupun tidak ditemukan. Karena dianggap sebagai pengikut sunnah yang telah terbukti bagi mereka tetapi tidak sampai kepada kita. Au ijtihadan mujtami'an alaihi minhum. Ya. Atau sebagai ijtihad yang disepakati oleh mereka. Makanya ketika ada para sahabat menyepakati suatu kasus, maka itu jadi ijma. Nah, itu sunnah para sahabat. Contohnya apa? Ya, sholat tarawih berjamaah. Itu ijma. Ijma para sahabat dengan Umar. Tadwinul Quran itu ijma. Kemudian apa? Sholat tarawih berjamaah ijma. Kemudian adzan 2 kali di hari Jumat. Itu ijma para sahabat. Ijma sukuti karena tidak ada yang menyelisih sahabat yang lain tentang perbuatan itu. Sehingga itulah yang disebut dengan ijma para sahabat. Ya, seperti itu. Jadi itulah penjelasan tentang makna sunnah au min khulafaihim fa inna ijma'ahum ijma'un. Ya, jadi ini penjelasan tentang sunnah menurut Asy-Syatibi radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi ijtihad yang disepakati oleh para sahabat itu ijma atau oleh para khalifah mereka. Sebab kesepakatan mereka adalah bentuk ijma dan tindakan para khalifah khalifah mereka juga berkaitan dengan hakikat ijma. Ini Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan lagi dalam kitab beliau ya, kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh halaman 290. Beliau mengatakan wa yadullu ala hadzal itlaqi qaulu sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Nah, ini yang masyhur ini, yaitu yang menunjukkan pengertian sabda Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat, para khalifah yang 4 itu ya, yang dilemahkan oleh Ibnu Syihab Al-Kadzab. Ya itulah Ibnu Syihab ya. Beliau selalu membawa hal-hal yang aneh dalam agama Islam. Berbeda dengan jumhur ulama. Selalu ingin berbeda. Ya begitulah beliau. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga melanjutkan makna sunnah itu. Beliau mengatakan yutlaku lafdhu sunnah ala ma ja'a mangkulan
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-khusus mimma la yanussu alaihi fil kitabi al-aziz bal innama nassu alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam kana bayanan lima fil kitabi aula. Beliau mengatakan sunnah juga digunakan merujuk pada apa yang diriwayatkan khusus dari Nabi yang tidak dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran, melainkan ditetapkan dari Nabi SAW sendiri, baik itu sebagai penjelasan tentang apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun tidak. Jadi itu sunnah ya. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan makna sunnah secara umum, secara komprehensif ya. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah atau Al-Wasitiyah. Kemudian ya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini halaman 127 beliau mengatakan sunnah itu hiya ittiba'u asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Sunnah adalah mengikuti jejak Rasulullah SAW secara batin maupun lahir. Yaitu mengikuti jalan para sahabat, para pendahulu yang pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansor ya. Wattiba'u subulis sabiqina al-awwalina minan muhajirina wal ansor. Jadi itu sunnah. Jadi mengikuti ittiba, jejak-jejak Nabi SAW secara batin maupun zahir. Kemudian mengikuti jalannya para orang-orang terdahulu yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor. Wattiba'u wasiyati Rasulullah SAW dan mengikuti wasiat Nabi. Haitsu qala, di mana Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati, ya hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di, dan sunnahnya para sahabat yang mendapat petunjuk, yang ar-rasyiduna ya setelahku. Nah, itu para sahabat. Nah, itu sunnah secara umum. Ini penjelasan ya, dan pembagian ini pembagian para ulama. Artinya ini dari sisi mereka membahas tentang ilmu ya, sehingga mereka menjelaskan rincian seperti itu. Yaitu makna sunnah. Kemudian juga dijelaskan oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Al-Mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa'i wal Bid'ah. Ini halaman 34. Beliau mengatakan as-sunnatu idza utliqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha hadzal ma'na. Istilah sunnah ketika disebut secara umum dalam pembahasan akidah, yang dimaksud adalah makna itu. Yaitu apa? Kata beliau, wa huwa syumuluha lidinillahi ta'ala kamilan la mastalaha alaihi ulama'ul hadis wa ulama'ul usul. Ya, jadi sunnah itu kata beliau mencakup seluruh agama Allah secara sempurna. Bukan sebagaimana pengertian yang dijelaskan oleh ulama hadis atau ulama usul. Ya, jadi itu ya. Jadi ulama usul, ulama hadis, ya. Itu bukan itu yang dimaksud sunnah secara umum. Karena itu disiplin keilmuan nanti. Nanti kita jelaskan. Nah, kemudian lanjut lagi Imam Ibnu Atsir. Ya, ini Imam Ibnu Atsir menjelaskan tentang sunnah dalam kitab An-Nihaya fi Ghoribil Hadis halaman 813. Ya, dan beliau menjelaskan tentang itu makna sunnah. Ya, jadi tap-tap layar ya teman-teman sambil kita dengarkan sambil tap-tap layar supaya tidak rungkat ini majelis kita. Kata beliau Imam Ibnu Atsir, kata beliau dalam kitab Nihayatu fi Ghoribil Hadis ya. Nihayatu mana tadi? Beliau menjelaskan dalam kitab Nihayatu fi Ghoribil Hadis ya, halaman 813. Idza utliqat sunnatu fi syar'i. Nah, coba perhatikan ini. Jika sunnah disebutkan dalam syariat. Jadi sunnah secara syar'i disebutkan dalam syar'i. Maka yang dimaksud adalah apa yang diperintahkan. Fa inna ma yuradu biha ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nah'anhu wa nadab
ilaihi qaulan wa fi'lan. Nah, ini beliau mengatakan. Jadi beliau mengatakan di sini maksud adalah apa yang diperintahkan, yang dilarang atau yang dianjurkan. Wa nudiba ilaihi qaulan wa fi'lan wa mimma lam yuntaq bihi alkitabu al-azizu, ya. Wa lihadza yuqalu fi adillati syar'i alkitab wa sunnah ay al-Qur'an wal hadis. Fa bayyana Ibnu al-Asir anna sunnata qauluhu wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam lam yuntaq bihi al-Qur'an. Jadi beliau mengatakan, ya, di sini beliau menyatakan baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Jadi apa yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Nabi SAW baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu seringkali disebut dalam dalil syariat istilah kitab dan sunnah. Nah, maka kita dengarkan kitab wa sunnah, itu istilah yang berarti Al-Quran dan hadis. Imam Ibnu Asir menjelaskan bahwa sunnah adalah ucapan dan tindakan Nabi SAW yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu secara umum dibahas. Ya, oke ya? Masya Allah. Luar biasa ya. Kemudian Imam Ibnu Allan, ini ulama Syafi'iyah. Ini Imam Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin Lituruki Riyadis Solihin. Halaman 418. Ini dalam kitab Dalilul Falihin. Beliau menjelaskan fa'alaikum. Makna fa'alaikum itu dalam hadis Nabi fa'alaikum bisunnati, apa namanya? Ilzamu. Ilzamu hina idzin at-tamasuk bisunnati ay at-tariqati. Ya, jadi ini dia jelaskan secara kata. Sunnati maksudnya at-tariqah. Jadi sunnah Nabi maksudnya cara beragama Nabi, tariqah, wasirah atau perjalanan Nabi al-qawimah allati ana alaiha mimma fassaltuhu lakum minal ahkami al-i'tiqadiyah wal amaliyah al-wajibah wal manduba, ya, min wa ghairiha, ya. Jadi sini kata beliau maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh, ya, berpegang teguh pada sunnahku, yaitu jalanku dan cara hidupku yang lurus yang telah aku ajarkan kepada kalian, baik dalam hal hukum-hukum akidah atau keyakinan, amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah dan yang lainnya. Nah, ini sunnah secara umum yang dibahas oleh para ulama. Itu definisinya. Dan masih banyak definisi ya, bukan cuma itu. Hanya saja karena ini terbatas, jadi kita tidak bisa sebutkan semua ya, karena banyak ini. Ya, sunnah ini banyak ya definisinya. Ya, dan ini yang perlu kita sama-sama pahami jamaah yang dimuliakan Allah atau teman-teman, bahwa sunnah itu luas ya memahami. Ya, kita tinggalkan dulu debat-debat karena kita fokus saja kajian. Nanti kalau mau diskusi ujung-ujungnya sama-sama saling memahami. Diskusinya pasti ujung-ujungnya ya saling memahami dalil masing-masing. Maka cukup kita dakwakan saja dagangan masing-masing. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ini ada hadis yang populer ya. Ya, ini ketika prakteknya ya. Jadi ada prakteknya ketika disebut sunnah. Ada riwayat dari Abdullah Al-Muzani meriwayatkan dari Nabi SAW. Ada perintah Nabi begini. Dari Abdullah bin Buraidah. Qala haddasani Abdullah Al-Muzani. Jadi Abdullah bin Buraidah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah Al-Muzani. Ani Nabi SAW, qala sallu qabla salatil maghrib. Ini yang salat qobliyah maghrib. Ini coba kita pahami bagaimana makna sunnah dalam hadis ini. Ya, beliau mengatakan begini. Nabi SAW mengatakan sallu qabla salatil maghrib. Hendaklah kalian salat sunnah sebelum maghrib, qobliyah. Kemudian qala fi salisa. Nabi mengatakan itu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi mengqaid liman syaa. Ya, ini bagi siapa yang mau saja, ya. Jadi ini karena ini qobliyah maghrib ini bukan sunnah rawatib
dia hanya sunnah ghair muakkadah, tapi Nabi suruh sholat. Tapi perintahnya di sini liman sya'a, siapa yang mau saja. 3 kali. Maka Nabi mengatakan bagi siapa yang mau, ya. Kemudian Nabi mengatakan karohiyata an yattakhidaha an-nasu sunnatan. Ya, di sini Nabi mengatakan demikian agar sholat itu tidak dijadikan oleh orang banyak sebagai sunnah. Karena dia sunnah ghair muakkadah, bukan sunnah rawatib yang mudawamah dilakukan. Makanya Nabi mengqaid liman sya'a, siapa yang mau. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan seperti ini dalam kitabnya, ya, kitab beliau, ya, yaitu kitab Fathul Bari halaman halaman berapa ini? 60. Beliau menjelaskan apa makna sunnah di situ. Ya, karohiyata an yattahidan nasu sunnatan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengomentari yang dimaksud sunnah itu wa makna qauli sunnatan ay syariatan wa tariqatan lazimatan. Nah, begitu maksudnya. Jadi makna sabda Nabi sunnah itu adalah syariat. Artinya cara Nabi beragama walaupun nanti hukumnya itu sunnah ghair muakkadah, qobliyah maghrib itu. Makanya Nabi mengqaid liman sya'a, bagi siapa yang mau. Artinya dia ghair mudawamah, tidak dikerjakan terus-menerus sebagaimana sunnah rawatib. Makanya di sini kata Imam Ibnu Hajar, makna sunnah di situ, makna qaulihi sunnatan ay syariatan. Jadi syariat, wa tariqatan atau cara, ya, lazimah yang lazim, ya, diikuti. Ya, kemudian di sini yang hadis yang populer yang sering kita dengar. Dan ini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab beliau juga, ya, Fathul Bari halaman 497. Ada hadis paman rogiba'an sunnati. Jadi rogiba'an itu tidak suka. Tapi kalau rogibafi suka. Tapi di sini rogiba'an. Maka paman rogiba'an sunnati. Barang siapa yang tidak suka sunnahku. Jadi apa makna sunnati di situ? Falaisa minni. Nah, ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar. Apa kata beliau? Al-muradu bisunnati. Apa yang dimaksud dengan sunnah di situ? Yang Nabi mengatakan paman rogiba'an sunnati. Barang siapa yang benci kepada sunnahku itu. Apa maksud beliau di situ? Ini Imam Ibnu Hajar mensyarah Fathul Bari. Mensyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bisunnati at-tariqah. Ya. Jadi cara dan jalan, ya, atau cara lallati tuqabi fardu. Bukan makna sunnah lawan dari fardu, bukan. Sebagaimana dalam fikih. Jadi sunnah dalam fikih itu lawan dari fardu. Jadi bukannya lawan dari kata fardu. Lallati tuqabilul fardu wal rogbatu ani syai' al-i'radu anhu ila ghairihi wal muradu man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairihi falaisa minni. Ini penjelasan Imam Ibnu Hajar. Adapun maknanya adalah siapa yang meninggalkan jalanku lalu ia mengambil jalan yang lain, maka ia bukan golonganku. Dan hadis itu panjang, ya. Tentang 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi, ke rumah Nabi dan bertanya tentang ibadah yang Nabi lakukan. Kemudian mereka, ya, ketika itu menjelaskan istri-istri Nabi menjelaskan tentang ibadah Nabi. Kemudian mereka berkomentar, saya akan sholat malam sepanjang malam tidak mau tidur. Saya akan berpuasa tidak akan berbuka. Saya tidak akan menikah, menjauhi wanita. Itu Nabi ingkari. Istihad 3 orang sahabat itu Nabi ingkari. Nabi tidak setujui. Makanya istihad para sahabat itu ada yang diingkari. Dan ada yang disepakati. Bahkan didiamkan oleh Nabi. Kalau dia didiamkan berarti sunnah takririyah. Kadang Nabi ngomong kemudian menjelaskan yang benar seperti ini. Itu takririyah juga. Tapi ada istihad para sahabat yang Nabi ingkari seperti ini, 3 orang ini. Kemudian Nabi mengatakan paman rogiba'an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka falaisa minni. Maka makna sunnah dalam hadis itu secara apa kata Ibnu Hajar itu at-tariqah, cara.
cara Nabi beragama seperti itu. Bukan lawan dari fardu. Dalam fikih, bukan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita membahas sunnah itu begitu. Bahas secara komprehensif. Datangkan kol-kol para ulama tentang sunnah yang dipahami oleh ulama dulu. Jangan sampai kita memahami sunnah dari sisi fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu dari sisi fikih. Dan itu bukan yang dimaksud ketika kita mengatakan Al-Quran dan sunnah. Ya, ini perkataan ini. Kalau sunnah. Bahkan dalam pembahasan ulama akidah itu ada kitab-kitab sunnah. Usul sunnah, i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Itu membahas tentang akidah. Bukan yang dimaksud sunnah secara fikih, bukan. Tapi akidah. Makanya kitab sunnah karangan An-Muzani, ya ada kata beliau itu Syarhus Sunnah. Itu akidah yang dibahas. Tidak ada membahas masalah fikih di situ. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi ini membahas sunnah ini panjang dan luas. Dan sehingga tidak mudah kita mengklaim ini bid'ah tanpa kita menjelaskan sunnah. Nah, makanya harus kita jelaskan dulu sunnah itu seperti apa. Kemudian imam yang lain ya, kita lanjut lagi. Imam yang lain ini, Imam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa Imam Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji, ini ulama ya, di dalam kitab Majmu' Fatawa halaman 180. Beliau mengatakan fa'lam anna sunnata, ketahuilah sesungguhnya sunnah adalah ya thariqatu Rasulullah SAW, meniti jejak hidup Nabi SAW. Itu sunnah. Wa tasannunu bisulukiha wa isobatuh, ya, bisulukiha wa isobatiha. Ya, di sini Nabi mengatakan ulama ini Abdul Malik Al-Karzi meniti jejak hidup Nabi SAW dan meniru cara beragamanya. Ya. Wahia aksamun salasah. Ya, dan itu terbagi 3. Nah, ini mulai dibagi kepada aqwalun wa a'malun wa aqaidu. Ya, beliau mengatakan jadi dalam 3 perkara. Dalam ucapan beliau, perbuatannya, ucapan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, kemudian dalam akidah wa aqaidu. Kemudian dalam kitab yang lain juga disebutkan oleh Imam Badruddin Al-Aini. Ini ulama Hanafiyah, ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Yang beliau menegaskan hadis itu paman rogiba an sunnati. Makna paman rogiba an sunnati. Paman a'roda an tariqati. Siapa yang mengabaikan cara beragamaku, tariqah, maka ia bukan golonganku. Palaisa minni. Artinya apa palaisa minni? Itu laisa ala tariqati. Dia tidak berada di atas cara beragama Nabi SAW. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang sunnah, memang panjang ya pembahasan sunnah. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi juga menegaskan ya tentang sunnah itu yang dimaksud sebagai cara metode. Wal muradu bi sunnati at-tariqah. Ya, yang dimaksud dengan sunnah adalah cara beragama Nabi SAW. Wahia a'amu minal fardi wan nafali. Dan ini lebih luas daripada yang wajib fardu dan yang sunnah nafil. Bal a'mal wal aqaid. Bahkan mencakup semua amalan dan akidah. Waduh, ini panjang ya pembahasan sunnah ini. Ini sunnah saja dibahas ini sudah panjang. Kemudian dalam kitab Makana Sunnah An-Nabawiyah. Ini karangan Umar bin Musli Al-Husaini. Di dalam kitab ini dijelaskan halaman 20 ya. Beliau mengatakan begini. Dia nukil dari Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Abdul Karim. Beliau menjelaskan tentang sunnah secara umum. Idza warada lafzu sunnati fi ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam au asari sahabati au tabi'ina wa kana dzalika fi siyaqil istihsan wa inna ma yuradu bihi al ma'na asy-syar'i al ma'na asy-syar'u al-'am asy-syamil
lil ahkami al-i'tiqadiyah wal amaliyah wajibatan kanat au mandubatan au mubahatan. Ya, ini beliau panjang ini menjelaskan tentang sunnah. Apabila terdapat lafaz sunnah dalam hadis-hadis Nabi atau asar para sahabat atau tabi'in dan redaksi mereka berbicara tentang sunnah ini, itu dari segi redaksi kebaikan tidak sedang menyebutkan keburukan, tapi sedang menyebutkan sesuatu yang baik. Maka yang pasti dimaksud sunnah di situ adalah sunnah dari sisi syar'i. Sunnah secara umum, ya, sunnah yang mencakup hukum-hukum akidah dan hukum-hukum fikih, baik hukum fikih ini wajib atau mandub atau mubah. Nah, ini beliau mengatakan seperti. Kemudian beliau mengomentari tentang makna paman rogiba an sunnati falaisa minni. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sudah jelaskan ini ya, tentang sunnah itu bukan lawan dari fardu dalam hadis itu. Kemudian dalam riwayat lain, Dr. Umar bin Musli al-Husaini mengatakan, wajara itlaku sunnati fi sadril awal ala hadzal makna al-am. Ya, artinya para generasi awal mereka memutlakan sunnah itu di atas makna umum. Jadi generasi awal itu ketika menyebutkan sunnah maka maknanya umum, bukan ke disiplin ilmu dari sisi misalnya muhaddisin, usuliyin atau fikih, ulama fikih, bukan, tapi yang dimaksud secara umum, baik dalam akidah, amaliyah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Aduh, ini luar biasa. Tapi panjang ya pembahasannya ini. Kemudian yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Abi Ayyasyah Ad-Damanhuri menjelaskan tentang sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu at-tariqatu allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali wal i'tiqadat. Sunnah adalah cara yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Cara sanna Rasulullah SAW. Cara beragamanya Nabi SAW dalam ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ya. Kemudian lanjut lagi, Syekh Damanhuri itu menjelaskan lawan dari sunnah. Jadi sunnah itu punya lawan, ada lawannya. Beliau mengatakan lawan dari sunnah adalah, ya, di sini beliau menjelaskan, ya, menukil perkataan Imam Al-Jurjani. Beliau mengatakan, Imam Al-Jurjani mengatakan wal bid'atu hiya al-fi'latu al-mukhalifah li sunnah. Bid'ah adalah perbuatan yang menyelisih sunnah. Jadi itu sunnah lawannya bid'ah dari sisi ulama, ya, yang menjelaskan tentang ulama akidah, kemudian ulama fikih sebagian. Jadi sunnah itu menjadi lawan daripada bid'ah. Maka Imam Al-Jurjani mengatakan perbuatan yang menyelisih sunnah, ya, al-fi'latu al-mukhalifah li sunnati. Jadi bid'ah itu perbuatan yang menyelisih sunnah. Sumiyat al-bid'atu li'anna qailaha ibtada'aha min ghairi maqali imamin. Min ghairi maqali imamin. Qaulin imamin, ya. Di sini beliau mengatakan dinamakan bid'ah karena pelakunya mengada-ngadakannya tanpa berlandaskan pendapat seorang imam. Wahia al-amru al-muhdas allati lam yakun alaihi sahabatu wattabi'una wa lam yakun mimma iqtadahu ad-dalilu asy-syar'i. Beliau mengatakan bid'ah juga berarti perkara-perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Lam yakun, ya, bukan yang tidak dilakukan Nabi, bukan. Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan tidak merupakan sesuatu yang selaras dengan dalil-dalil syar'i. Kemudian lanjut, Syekh Abdullah Al-Hamid Al-Asari. Beliau mengatakan as-sunnatu, makna sunnah ini, hiya al-huda atau al-hadyu alladzi kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa takriran wa tutlaku sunnah aidun ala sunnanil ibadat wal i'tiqadat wa yuqabilu sunnata wa yuqabilu sunnah al-bid'ah. Jadi ini luar biasa, ya. Sunnah adalah petunjuk yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dalam hal ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, dan ketetapan.
Sunnah juga digunakan untuk merujuk pada amalan-amalan ibadah dan keyakinan yang sesuai ajaran tersebut. Dan lawan dari sunnah adalah bid'ah. Jadi itu. Jadi lawan dari sunnah itu bid'ah. Dari definisi ini ya. Kemudian lanjut. Panjangin definisinya. Ini definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menjelaskan tentang bid'ah. Tetapi di sini beliau mengatakan wal bid'atu asluha ma uhdisa ala ghairi misalin sabik. Bid'ah itu adalah secara bahasa ini ya, sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Wa tutlaqu fi syar'i, dan ketika bid'ah itu didefinisikan secara syar'i, digunakan dalam sisi syar'i, dalam lafaz syar'i kata beliau fi muqabili sunnati, maka dia menjadi lawan dari sunnah. Jadi bid'ah itu menjadi lawan dari sunnah. Fatakunu majmumatan, maka secara syar'i bid'ah itu tercela. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Tapi ini panjang penjelasannya. Kemudian yang terakhir Dr. Syekh Sya'ban Muhammad Ismail. Beliau mengatakan sunnah secara umum tutlaku ala kulli ma nukila an Rasulullah SAW au an salafi soleh minas sahabati wat tabi'ina wa ghairihim minal a'immatil muqtada bihim, ya. Sunnah adalah, beliau mengatakan, digunakan atas segala sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW atau dari generasi salafus soleh, dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan selain mereka dari para imam-imam yang diikuti. Dan sebagaimana wa huwa ma jaa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bisunnati. Ini yang populer hadisnya ini. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian peganglah teguh sunnahku, ya, gigitlah dia. Ya, gigitlah sunnahku itu kata Nabi SAW dengan gigi geraham. Yang paling kuat gigi geraham kan. Makanya itu kinayah, ya, untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Ya, itu ya sebagian dari makna sunnah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, oleh para ulama. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga menjelaskan tentang sunnah. Beliau menjelaskan yutlaqu lafdzu sunnati fi muqabalatil bid'ah. Jadi sunnah itu kata beliau menjadi muqabalatil bid'ah, menjadi lawan dari bid'ah. Fayuqalu, maka dikatakan fulan berada di atas sunnah, fulanun ala sunnati, fulan berada di atas sunnah. Idza amila ala wufki atau wafki ma amila alaihi Nabi SAW. Apabila dia beramal sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kana dzalika mimman nussa alaihi fil kitabi aula wa yuqalu fulan alal bid'ati. Baik itu tercangkup dalam Al-Quran ataupun tidak. Dan dikatakan fulan alal bid'ah. Fulan berada di atas kebid'ahan. Jadi itu istilah Imam Asy-Syatibi ya. Ketika dia beramal dengan sesuai sunnah, maka diucapkan orang itu berada di atas sunnah. Kemudian kalau dia menyelisih sunnah, maka Imam Asy-Syatibi mengatakan fulan alal bid'ah. Maka dia berada di atas kebid'ahan. Idza amila, ketika dia beramal ala khilafi dzalika, dengan cara yang menyelisih Al-Quran dan petunjuk Nabi. Waduh, banyak sekali ini ya penjelasan para ulama yang kalau dibaca semua ini panjang ya tentang pengertian sunnah Nabi SAW. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan as-sunnah hiya ma qama dalilu syar'iyyun. Dalilu syar'iyyu alaihi bi annahu ta'atun lillahi wa rasulihi sawa'un fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fu'ila ala zamanihi au lam yaf'alhu. Ya, jadi itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan au lam yaf'alhu wa lam yuf'al ala zamanihi li adamil muqtadi hina idzin li fi'lihi au wujudil mani' minhu. Sunnah adalah apa saja yang didukung oleh dalil syar'i sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baik dilakukan
baik itu dilakukan oleh Nabi SAW atau dilakukan di zamannya beliau, atau dilakukan di zamannya, atau tidak dilakukan pada zamannya, karena tidak ada sebab yang mengharuskan pelaksanaannya saat itu, atau adanya penghalang yang mencegah pelaksanaannya. Aduh, ini panjang. Terakhir, kata Imam Ibn Rajab. Ya, ini kata Imam Ibn Rajab. Ini penjelasannya. Imam Ibn Rajab mengatakan, wa kasirun minal ulama'i al-mutaakhirina yakhussu isma sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqadat. Nah, ini perhatikan ya. Beliau mengatakan kebanyakan ulama mutaakhirin ya, ulama kebelakangan, ulama mutaakhirin itu ulama yang di atas 300-an. Kebanyakan mereka, kata beliau, menghususkan nama sunnah itu bima yata'allaqu, yaitu yang berkaitan dengan al-i'tiqad, dengan keyakinan. Makanya ketika kita membahas tentang akidah, misalnya dalam kitab Ushul Sunnah, I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syarh Sunnah, itu menggunakan lafaz sunnah. Yang dimaksud itu akidah, membahas akidah, bukan membahas fikih, ya. Itu yang dimaksud atau yang dibahas oleh para ulama. Makanya kebanyakan, kata beliau, ulama-ulama mutaakhirin ketika membahas sunnah itu, apalagi yang berhubungan dengan akidah, mereka menulis kitab sunnah, usul sunnah, i'tiqad Ahlus Sunnah, dan seterusnya. Bima yata'allaqu bil i'tiqadat. Kenapa? Alasannya apa? Li'annaha usuluddin. Karena pembahasan akidah itu merupakan pondasi, ya, pokok dalam agama ini. Ya. Dasar dalam agama, usul, ya. Wal mukhalifu fiha ala khatirin azimin. Ala khatarin azimin, ya. Kemudian orang-orang yang menyelisihinya berada dalam bahaya yang besar. Ya, nah ini kita akan bahas tentang sunnah ini. Jadi sunnah itu ya seperti itu, panjang pembahasannya ya. Kalau kita mau rujuk kepada definisi sunnah, ya. Ini perkataan para ulama, ya. Bahkan ada perkataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, "I'lam annal islama huwa sunnatu." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Ya, bayangkan itu. Coba renungi itu. Islam itu sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah adalah Islam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ya. Dan keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Jadi saling ini. Antara Islam dan sunnah itu sangat berkaitan. Makanya ini statement Imam Al-Barbahari. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir ya. Sebagai penutup, beliau mengatakan, ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau, ya, dalam kitab apa ini, Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar, halaman 65. Beliau mengatakan walafzu sunnati, dan lafaz sunnah itu ketika disebut fi kalami salaf, di ucapan orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, yaitu yatanawalul sunnata fil ibadati, yaitu mencakup sunnah dalam ibadah, ya, wa fil i'tiqadat, dan dalam akidah. Wa in kana kasirun mimman sannafa fi sunnati yaqsiduna al-kalama fil i'tiqadat. Meskipun banyak dari mereka yang menulis tentang sunnah lebih cenderung membahas akidah. Ya, itu. Makanya kita dapatkan kitab-kitab akidah, ya. Itu judulnya biasa Kutubus Sunnah atau I'tiqad Ahlus Sunnah, Syarh Sunnah, Ushul Sunnah, dan seterusnya. Itu akidah yang dibahas, bukan masalah fikih. Ya, wa in kana kasirun mimman sannafa fi sunnati yaqsiduna al-kalama fil i'tiqadat. Ya, meskipun banyak dari mereka yang menulis tentang sunnah lebih cenderung membahas akidah. Ini seperti ucapan Ibnu Mas'ud. Nah, ini sebagaimana perkataan Imam Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat. Kaqauli bin Mas'udin wa Ubay ibnu Ka'bin wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin.
Ini ucapan mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah. Ya, sederhana dalam sunnah atau iktisodun, ya, sederhana dalam sunnah, ya, iktisodun. Bis sunnah itu lebih baik, ya, khairun, lebih baik min ijtihadin, daripada bersungguh-sungguh keras dalam bid'ah. Ya, ini ucapan para ulama, para sahabat, ya, tentang sunnah Nabi SAW. Jadi panjang pembahasannya, jamaah teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian definisi sunnah secara khusus. Ini ulama hadis. Jadi ada secara umum, ada secara khusus. Jadi itu tadi secara umum, panjang pembahasannya. Ada secara khusus. Secara khusus itu sesuai dengan disiplin keilmuan. Ya, ulama hadis. Ulama hadis mengatakan kullu asarin anin Nabi SAW. Setiap riwayat dari Nabi SAW. Ini sunnah secara khusus. Maksudnya menurut ulama muhadisin. Mereka mengatakan kullu asarin anin Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au siratin sawa'un akana dzalika qabla al-bi'sa. Ya, ini beliau mengatakan, ya, ini definisi ulama muhaddisin. Ini dalam kitab, ya, Muhammad Ajaz Al-Khatib, ya. Kemudian juga dalam kitab Sunnah Qabla Tadwin halaman 28. Beliau mengatakan setiap riwayat dari Nabi SAW baik berupa ucapan, tindakan, atau takrirnya Nabi SAW, sifat fisik atau perilaku, baik itu terjadi sebelum kenabian. Ya, kata hannusihi fi gori Hira, ya, gori Hira, ya. Seperti bertahanus, ya, Nabi bertahanus di Gua Hira. Ya, ini terlalu umum ini makna sunnahnya, ya. Ba'daha atau setelahnya. Ya, ini panjang, ya, makna sunnah menurut ulama muhaddisin. Kemudian ulama usuliyin. Ulama usuliyin mengatakan di sini indal usuliyin fi bayani, ulama usuliyin fi babain min abwabi usul fiqh fataridu fi babil adillah li'annaha masdarun min masadiri tashri' wa tariq min turuki al-wusuli ila al-ahkami asy-syar'iyyah. Jadi ini ulama usul, ya, ulama usul ini. Ya, yang lain lagi mendefinisikan, ya, sunnah menurut para ahli usul muncul dalam dua pembahasan dalam ilmu usul fikih. Pertama dalam bab dalil-dalil, dia sebagai dalil masdar, ya, fi babil adillah. Jadi sunnah itu sebagai dalil adillah dari sisi usul fikih. Ulama usuliyin li'annaha masdarun min masadiri tasyri', ya, karena dia salah satu sumber dari sumber-sumber syariat. Ya, makanya berdalil dengan sunnah. Itu maksudnya dia sebagai masdar, sumber, dan merupakan jalan wat tariqu, ya, min turukil wusuli ilal ahkami syar'iyyah, merupakan merupakan jalan untuk mencapai hukum-hukum syariat. Ya, itu secara definisi ulama usulin. Kemudian dalam definisi yang lain mengatakan ma sodiro atau sodaro anir Rasulullah SAW goirol Quran min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi sunnah dari sisi usul itu, para ahli usul mendefinisikan segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Aduh, panjang pembahasannya. Kemudian yang terakhir, sunnah menurut ulama fikih. Ini yang selalu dipahami, ya, yang mudah dipahami, ya. Ya, ini usul ulama fikih, ya. Jadi ini yang masyhur, yang selalu dijadikan, ya. Dan ini yang kebanyakan dipahami seperti ulama fikih, ya. Apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu ulama fikih. Tapi itu sebagian yang mendefinisikan seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa jadi sunnah itu waqad tutlaqu sunnah indahum al-fuqaha. Di sisi ulama fakih atau ulama fikih, fuqaha ala ma yuqabilul bid'ah. Ya, apa yang menjadi lawan dari bid'ah. Itu mereka juga sebutkan itu. Fahum yaquluna, mereka mengatakan tolaqus sunnah wa tolaqul bid'ah. Bid'ah. Jadi ada istilah tolak sunnah, tolak bid'ah.
karena menjadi lawan dari bidah. Sunnah menjadi lawan dari bidah. Ya, jadi seperti itu perkataan para ulama. Kemudian dalam kitab yang lain juga ini sebagai lawan, waqad tutlaku kalimatu sunnati fi kalami ba'dil fuqaha, dalam sebagian ucapan para ulama fuqaha, ya ala ma yuqabilul bidah, yaitu menjadi lawan dari bidah. Jadi sunnah itu menjadi lawan dari bidah. Fulan ala sunnah, ya sebagaimana Imam Asy-Syatibi ini. Nah, kemudian ya yang terakhir dalam kitab yang disebutkan Muhammad Ajas As-Sunnah Qabla Tadwin, beliau mengatakan kullu ma sabata ani Nabi SAW. Ini sunnah dari sisi ulama fikih, ya. Kullu ma sabata ani Nabi SAW walam yakun min babil fardi wala al-wajib fahiya tariqatu al-muttaba'ah fid din min ghairi tiradin wala wujubin. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi tetapi tidak termasuk dalam kategori fardu atau wajib. Ketetapan itu berupa perjalanan hidup yang menjadi suri teladan dalam urusan keagamaan, bukan fardu dan wajib. Itu ya klasifikasi sunnah, bukan klasifikasi, definisi sunnah secara umum dan secara khusus. Dan itu sudah jelaskan panjang lebar oleh para ulama. Sekarang kita masuk kepada poin pembahasan kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, kita jelaskan dulu tentang hadis kullu bid'atin dolalah. Karena ini yang menjadi pembahasan ya. Ini kita sama-sama belajar ya. Daripada kita diskusi, debat dan seterusnya, habis-habis waktu, mendingan kita belajar sesuai dengan apa yang dibaca yang ditulis oleh para ulama dalam kitab. Nanti kalau diskusi, ya diskusi santai aja. Yang penting sudah dijelaskan. Jadi ini ya. Jadi ini saya serial buat begini untuk memudahkan saja ya. Ini bukan hal yang yang harus seperti ini, tapi ini pemahaman saja ya. Memahami hadis kullu bid'atin dolalah. Karena ini panjang pembahasannya dan kita akan syarah melalui syarahnya Imam Ibnu Rajab. Coba perhatikan ini Nabi SAW. Ini riwayat Irbad Ibnu Sariyah. Ini panjang hadisnya ya. Fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Nabi SAW setelah menjelaskan hadis yang panjang, tapi sebentar kita sebutkan hadisnya secara lengkap. Barang siapa yang hidup di antara kalian, setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi khilafiyah itu banyak terjadi. Apakah dalam akidah, dari sisi furu'ul akidah ya, karena akidah itu bisa dari sisi usul, dari sisi furu'. Itu terjadi khilaf. Apalagi dalam amaliyah. Ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Sunnati itu toriko, cara beragama Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bertoriko, beragama. Wa sunnati khulafai rasyidin, dan cara para sahabat, sunnahnya para sahabat. Caranya Nabi, para sahabat beragama seperti apa? Ya, itu yang kita ikuti. Ya, ar-rasyidina al-mahdiyina, yaitu yang mendapat petunjuk, mendapat bimbingan. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu ya bin nawajid, dengan gigi geraham. Ini kinayah. Sunnah yang sifatnya kinayah. Ya, karena harus disebutkan ini gigi geraham itu maksudnya paling kuat. Gigi itu gigi geraham untuk menghancurkan makanan apa semua. Maka gigitlah sunnah itu sebagaimana itu tadi dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Di sini mulai. Dan karena Nabi menjelaskan tentang solusi keluar dari ikhtilaf ini. Ketika terjadi ikhtilaf, maka pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian lawan dari sunnah itu apa? Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian. Ihdzarun, kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab beliau. Maksudnya iyyakum itu ihdzar, hati-hati. Jauhilah wal muhdatsatil umur, terhadap
perkara-perkara baru. Ini kan masih umum, perkara baru ini umum. Nabi tidak menjelaskan apa ini muhdatsatil umur. Baru dijelaskan fa inna kulla muhdatsatin. Nah, di sini baru mulai ternampak. Di sini apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap yang baru ini adalah bid'ah. Sekarang yang baru adalah bid'ah itu apa? Maka karena ini dari sisi usul fikih, maka kita bawa hulu ini kepada usul fikih. Kemudian karena dia sifatnya umum, karena kulu ketika diidofah kepada muhdatsatin itu sifatnya umum. Namun nanti di sini ada mahsus, amun mahsus, tetapi dikhususkan. Di mana dikhususkan muhdatsatin ini nanti? Kemudian dibagi kepada pemahaman ini. Karena muhdas perkara baru itu bisa terjadi dari sisi duniawiyah. Kemudian dari sisi dinia. Makanya tidak disebutkan di situ, dijelaskan saja secara umum. Nah, kemudian dijelaskan karena Nabi mengingatkan kita dari hal-hal yang baru. Dan yang dimaksud oleh Nabi sini pasti perkara agama, bukan perkara dunia atau duniawiyah. Maka dijelaskan situ duniawiyah itu seperti apa? Muhdasnya. Ini Nabi pernah beristihad, kemudian beliau keliru tentang mengkawin silang ya. Kurma itu, kemudian kurma itu tidak berbuah karena Nabi mengatakan ya ndak usah dikawinkan, dikawin silang itu. Akhirnya para sahabat mendengar dan taat sehingga kurma itu tidak berbuah. Kemudian dilapor kepada Nabi, Nabi kemudian menjelaskan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi itu perkara baru. Ya. Karena Nabi tidak tahu itu. Hingga Nabi beristihad di situ. Istihadnya Nabi ini keliru karena tidak berhubungan dengan agama. Tidak ada wahyu yang membimbing beliau tentang bagaimana menghilangkan karena perkara dunia. Karena Nabi tidak diutus untuk menyilangkan korma itu, bukan itu Nabi diutus. Makanya sahabat yang pengalaman. Sehingganya Nabi mengatakan, ya ini kata-kata Nabi ya. Beliau mengatakan dalam hadis ini beliau mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Itu muhdas, ya. Kullu muhdatsatin, perkara yang muhdas dari sisi dunia ya. Nah, kemudian dari sisi agama, ini yang menjadi pembahasan yang panjang ini. Ya, kemudian dari sisi agama riwayat an Ummil Mukminina, ya. Ya, dari sini Ummi Abdillah Aisyah. Jadi Ummu Abdillah ini gelar beliau atau kunya ya, kunya beliau. Aisyah meriwayatkan, apa kata Aisyah di sini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya man ahdasa fi amrina ini, man ahdasa dari kata ahdasa ini. Muhdasatun itu yang dibuat-buat perkara baru ya. Barang siapa yang membuat-buat hal yang baru, ahdasa mengada-ngada fi amrina dalam urusan kami, fi amrina ay fi dinina, kata Mustafa Al-Bugho dalam syarah ya, beliau menjelaskan hada agama ini, agama ma laisa minhu, apa yang tidak ada padanya, tak ada agama itu, fahorodun maka dia tertolak. Tapi kalau ma minhu, kalau ada yang dari agama itu yang tidak menyelisih syariat, maka itu tidak tertolak. Maka di sini ma laisa minhu pakai laisa, tapi kalau dia ma minhu dari agama perkara baru, seperti apa ya nanti sebentar. Contohnya seperti jam'ul Quran. Dia itu masuk perkara agama, tapi baru. Karena tidak ada zaman Nabi. Sehingganya definisi bid'ah itu menurut Imam An-Nawawi, bahwa bid'ah itu ihdasu malam yakun fi ahdi Nabi SAW. Ya, hal-hal yang baru yang diada-adakan yang tidak ada di zaman Nabi. Wahiyya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Dan dia terbagi dua kepada hasanah dan sayyi'ah. Maksudnya ini, ketika dia ada dalam agama, tapi dia perkara baru dalam agama, tidak menyelisih syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka dia tidak tertolak. Seperti apa? Jam'ul Quran. Sholat tarawih berjamaah, adzan 2 kali, itu tidak menyelisih syariat. Karena ada dasarnya. Makanya dia perkara baru dalam agama, tapi tidak menyelisih syariat. Nah, itu yang dimaksud. Ma minhu. Dari agama, tapi kalau bukan malaisa minhu, bukan dari agama, maka dia tertolak. Nah, kemudian yang kedua,
Hadis dari riwayat Imam Muslim. Man amila amalan, barang siapa yang beramal. Ini sudah beramal. Amalannya ada, syariatnya ada. Tapi laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami. Tidak ada contoh atau perintah amalan atau ajaran Nabi terhadap hal itu, amalan itu, karena ini sifatnya amalan dalam bentuk nakiro, diucapkan amalan umum, amalan apa saja itu. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalam perintah itu, dalam amalan itu perintah dari kami. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini amalan. Kalau yang tadi membuat-buat, memang tidak ada dasarnya dalam agama. Tapi kalau ada dasarnya maka tidak tertolak. Tapi kalau tidak ada dasarnya tertolak. Ya, itu ya bedanya. Kalau ini sudah memang ada dasarnya tapi tidak ada perintah khusus atau secara spesifik tentang hal itu. Tapi ini masih umum ya. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini, syarah hadis ini. Imam Nawawi juga menjelaskan ini. Kemudian lanjut. Wa inna kulla bid'atin dolalatun. Ini dijelaskan tadi ketika kullu muhdatsatin, kemudian di sini kullu bid'ah. Ini juga secara umum ini. Nabi menjelaskan fa inna kulla bid'atin dolala. Bid'atin juga ini menurut Syafi'iyah ya. Ini penjelasan Syafi'iyah. Kullu kemudian diidhofah kepada bid'at. Ini sifatnya umum. Sifatnya umum dirinci. Ada yang tuwafiku syariah, yang sesuai dengan syariat walaupun dia bid'ah dari sisi misalnya tarawih berjamaah itu kan bid'ah dari sisi tidak pernah dikerjakan Nabi selama 30 malam dan Umar istiqomah melaksanakan, maka itu bid'ah. Tetapi bid'ahnya itu tidak menyelisih syariat, bahkan dia sesuai syariat. Sehingganya dia muhdatsatun, perkara yang baru tetapi tidak tercela, ghairu majmumatin. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, inikah kata Imam Syafi'i ini. Kemudian ada yang tukhalifu syariat. Kalau ini tuwafiqu syariat, sesuai dengan syariat karena ada dasarnya. Walaupun dasarnya itu dia dianggap sunnah, tapi dengan mudawamah dan tambahan itu maka itu menjadi muhdas, perkara baru, ya, perkara baru. Tetapi perkara itu tidak menyelisih syariat. Contohnya sholat tarawih berjamaah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pemahaman dari kullu bid'atin dolala yang dipahami oleh Syafi'iyah, tukhalifu syariah, yang menyelisih syariat. Ya, di sini. Ya, kenapa? Al bid'atu dolala, karena dia menyelisih syariat, maka dia dolala. Makanya Imam Syafi'i begini, kata beliau. Kalamu Syafi'i radhiyallahu anhu haitsu qala, tatkala dia berkata, qala al muhdatsatu durban. Makanya beliau bahasanya al muhdatsat, perkara-perkara baru. Itu ada dua. Ahaduhuma, salah satu di antaranya ma'uhdisa mimma yukhalifu kitaban. Apa-apa yang diada-adakan dari apa-apa yang menyelisih Al-Quran. Kemudian sunnah. Sekarang pertanyaan saya, apakah tarawih berjamaah menyelisih Al-Quran? Tidak. Apakah menyelisih sunnah Nabi? Tidak, karena Nabi sudah pernah kerjakan dan contohkan selama 3 malam. Itu sunnah. Hanya saja Umar yang mendawamkan, merutinkan. Itu kan tidak pernah dikerjakan Nabi. Akhirnya itu menjadi sunnah para sahabat. Berjamaah tarawih itu sunnah, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi dalam majmu' beliau bahwa sunnah berjamaah itu, sholat tarawih itu sunnah berjamaah, bukan bid'ah. Walaupun nanti disebut bid'ah lugawiyah oleh para ulama, ya, di antaranya Imam Ibnu Rajab, kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan itu bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah syariah, bukan. Ya. Makanya beliau mengatakan sini, Imam Syafi'i mengatakan yang menyelisih Al-Quran, sunnah, atau asar para sahabat, atau ijma para sahabat. Apakah sholat tarawih berjamaah menyelisih ijma? Tidak, karena itu ijma para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab Irsyadus Syari. Beliau mengatakan ijma para sahabat ketika mereka berjamaah sholat tarawih. Karena tidak ada para sahabat yang menyelisih Umar. Sehingga Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi.
Nah, ini maka ketika dia menyelisih semua itu, kata Imam Asy-Syafi'i, fahadhihi al-bid'atu dolalah. Maka itu yang disebut sebagai tukhalifu syariah. Dia menyelisih syariat. Kalau yang ini tuwafiqu syariah, dia mencocoki syariat. Kemudian yang kedua, bid'ah yang kedua kata Imam Syafi'i. Ya, apa kata beliau, yang baru ya, perkara-perkara baru itu ya. Jadi ini perkara baru. Ada yang menyelisih Al-Quran, Sunnah, dan Asar, dan Ijma'. Ini yang kedua, ma'uhdisa minan khair. Apa yang dibuat-buat yang termasuk kebaikan. Jadi itu kebaikan tapi dibuat-buat. Ya, diada-adakan. La khilafa fihi liwahidin min hadza. Yang tidak menyelisih dari salah satu yang 4 tadi. Al-Quran, Sunnah, dan Asar. Dibuat-buat. Apa itu? Ini kata Umar. Kata Imam Syafi'i, apa itu yang dibuat-buat? Apa kata beliau? Wahadhihi muhdasatun ghairu madmuma. Ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Sebagaimana waqad qala Umar. Ini ucapan Umar itu menjadi dalil. Perkara yang baik tapi dibuat-buat. Kenapa Umar menambah? Menambah dalam sini merutinkan, kemudian mengumpulkan. Kemudian dia dalam 2 riwayat, Ibnu Asyir mengatakan 11 rakaat, Imam Malik mengatakan 20 rakaat sampai 23. Ini kan dari sisi jumlah sudah berbeda. Walaupun 20 ini riwayatnya lemah. Maka dikuatkan oleh para ulama yang lain mengatakan riwayat Ibnu Asyir itu yang paling kuat karena Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk sholat sampai subuh itu. Sebagaimana Nabi mengerjakan 11 rakaat. Maka di sini kata Imam Asy-Syafi'i, perkataan Umar itu, dia itu kebaikan, tapi dia ada-adakan kebaikan itu sudah ada. Hanya saja Umar di sini mengada-adakan perkara baru. Yang pertama dia mengumpulkan menjadi satu imam. Kemudian dia mengadakan sebelum tidur, setelah sholat isya langsung kerja di awal waktu. Ini kan tidak dicontohkan Nabi di awal waktu. Kemudian istiqomah selama 30 malam. Nabi hanya 3 malam. Makanya itu yang beda kata Imam Syafi'i. Perkara yang baik tapi diada-adakan. Ini maksudnya. Fi qiyami Ramadan. Ya, dalam qiyam Ramadan. Apa kata Umar? Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini sebaik-baik bid'ah katanya. Ya, jadi itu jamaah yang dimulakan. Jadi maksud Imam Asy-Syafi'i, perkara yang baik yang diada-adakan seperti ini. Ada dasarnya dalam syariat, kemudian ditambah atau dikumpulkan orang untuk mengerjakan itu. Ya, sehingga kita kalau memahami ucapan Syafi'i ini, coba kalau ada yang bisa membawakan contoh yang lain selain qiyam Ramadan, yang ada dasarnya di zaman Nabi tapi ditambah oleh Umar. Kalau ada contoh seperti itu berarti sesuai itu dengan perkataan Imam Syafi'i, karena dia perkara-perkara baru yang diada-adakan tapi baik. Tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Makanya ini perbuatan Umar itu tidak menyelisih karena ada dasarnya dari Nabi. Dan ada motivasi Nabi untuk mengerjakan dengan imam berjamaah. Itu selama Nabi motivasi, karena Nabi hanya 3 malam. Karena Al-Quran masih turun dan khawatir kalau diwajibkan. Makanya Nabi tinggalkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya, ketika memahami perkataan Imam Syafi'i seperti ini. Makanya kalau ada yang bisa membawakan contoh perkara yang baik, tapi dibuat-buat sebagaimana Umar ini. Kalau ada seperti itu berarti sesuai dengan contoh Imam Syafi'i. Karena saya pribadi belum mendapatkan contoh yang konkret langsung dari Imam Syafi'i. Perkara-perkara baru yang dibuat-buat tapi tidak menyelisih syariat. Karena Imam Syafi'i hanya mencontohkan ini. Perkataan Umar yang lain. Itu saya tidak tahu. Tapi ada ijtihad ulama Syafi'iyah yang lain. Dan itu yang perlu kita jelaskan. Makanya dalam memahami perkataan Imam Syafi'i, perlu kita kumpulkan ulama Syafi'iyah yang membahas ini. Agar kita membahas ini dengan komprehensif tanpa membawa afiliasi. Sehingganya kalau kita membawa referensi atau kaidah-kaidah seperti ini secara komprehensif. Jangan gara-gara afiliasi kemudian kita tidak sampaikan yang mana yang sahihah, yang mana hasanah, dan yang mana yang sunnah. Itu yang penting.
Dan ini yang saya selalu berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa kita ini dalam menjelaskan ilmu itu tidak usah bawa afiliasi. Jelaskan dengan adil dan bawakan data dan jujur bahwa ini ada sunnahnya, bahwa ini bid'ah seperti ini, bid'ah sayyi'ah dalam mazhab Syafi'i seperti ini, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki seperti ini, dan sampaikan saja data itu. Tidak usah kita membawa afiliasi, karena itu tadi, kalau afiliasi yang kita bela agak sulit menyampaikan data yang komplit atau komprehensif. Makanya dari sisi pemahaman ini kan kemudian melahirkan, karena dia perkara-perkara baik tapi tidak diada-ada tapi tidak ada penjelasan dari Nabi secara konkret, hanya diada-adakan. Makanya Umar itu mengada-ngadakan tapi dasarnya ada. Artinya syariat sunnah sholat malam itu sudah ada, berjamaahnya sudah ada, Nabi sudah mensentuhkan bahkan mentakrir para sahabat berjamaah, maka itu jadi sunnah. Umar hanya menghidupkan kembali sunnah itu, sehingganya Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Dalam riwayat lain kata Imam Ibn Rajab, seandainya ini sunnah, seandainya ini dianggap bid'ah kata Umar, maka ini sebaik-baik bid'ah, karena menghidupkan sunnah hakikatnya. Makanya ulama Syafi'iyah menganggap bahwa sholat tarawih berjamaah itu bid'ah lugawiyah. Bid'ah sana dari sisi lugo, karena dia diada-adakan. Tapi termasuk kebaikan, karena baik kan sholat tarawih berjamaah, baik diada-adakan. Makanya dia sunnah tapi dari sisi ulama Syafi'iyah menganggap itu bid'ah lugawiyah atau sunnah bid'ah hasanah dari sisi lugo, bukan dari sisi syar'i, karena secara syar'i ini disyariatkan, tidak ada yang menyelisihi ya Al-Quran atau sunnah itu, karena sholat tarawih berjamaah itu sudah disyariatkan. Makanya Imam Nawawi mengatakan sunnah sholat tarawih itu berjamaah dalam kitab Al-Majmu'. Dia tidak mengatakan itu bid'ah, tidak, karena itu memang dari sisi pelaksanaan memang diadakan selama 30 malam, itu muhdas, itu perkara baru, karena Nabi tidak pernah melaksanakan selama 30 karena ada penghalang. Ketika penghalangnya di zaman Umar sudah tidak ada, maka hukum itu sudah tidak berlaku, terangkat. Artinya kekhawatiran Nabi SAW diwajibkan sholat tarawih berjamaah itu tidak ada lagi, karena Al-Quran sudah sempurna dan sudah lengkap, sehingganya kekhawatiran Umar tidak ada lagi. Makanya Umar beristihad dan para sahabat mengiyakan, maka itu jadi ijma. Salah satu sumber hukum Islam ijma, dan itu disepakati. Maka perbuatan Umar itu ijma, bukan lagi bid'ah dari sisi bid'ah syariah, bukan, tapi dia menjadi ijma para sahabat. Nah, begitu. Dan ini nanti melebar ini, karena ini tidak dicontohkan oleh Imam Syafi'i hal-hal yang lain, hanya membawakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian kaidahnya yang menyelisih sunnah. Ini di sini pembahasannya luas dan panjang. Dan ini yang selalu menjadi perdebatan panjang sampai hari ini, tidak pernah akur dan tidak akan ketemu, kecuali hanya bersikap lapang dada dan saling memahami penjelasan para ulama. Intinya kita bawakan data, dan ulama itu kita jelaskan. Tidak usah kita bawa afiliasi atau kita bela afiliasi kita bahwa kita menggunakan, dan tidak usah, karena kita kajiannya ilmiah saja untuk menjelaskan bahwa ini perkara-perkara yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, seperti itu. Ya, iya, kata bid'ah dia dari sisi lugo. Bid'ah hasanah dari sisi lugo. Ya, bukan dari sisi syari. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Ibnu Rajab. Ya, seperti itu. Ya, kita dengarkan azan dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi ya. Karena azan ya, kita dengarkan azan dulu supaya dapat berkah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة صلاة القائمة محمد Jadi ini ya, ini nanti kita jelaskan tentang penjabaran hadis tadi. Ini dalam kitab Imam Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Imam ya Ibnu Rajab Al-Hambali dari syarah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kita pakai syarahnya Imam Ibnu Rajab, ulama madhab ya. Karena beliau menyinggung tentang amalan-amalan tadi. Ya silakan yang mau sholat maghrib, silakan yang sudah masuk. Kita siap-siap sholat maghrib. Ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita lanjut lagi sebentar membahas tentang ya hadis tadi kullu bid'atin dolalah dari kitab Ibnu Rajab Al-Hambali supaya penjelasannya komplit dan kita bisa memahami secara komprehensif. Jadi ini ya hadisnya ya. Jadi ini Irbad Ibnu Sariyah. Ini lengkap ya, penjelasan ini lengkap dan sudah dijelaskan oleh ulama. Kita hanya menukil dan membaca saja. Ya, kalau kita baca ini ya sudah, kita sudah pahami dengan baik. Ini panjang penjelasannya ini, panjang. Nah, karena memang rumit ya menjelaskan makna sunnah dan bid'ah ini rumit. Perlu menelaah lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi agar bisa bersikap bijaksana dan semakin kita tasamuh ketika ada perbedaan dalam masalah ini. Karena memang memahami ini tidak mudah karena panjang pembahasannya dan para ulama itu ya bukan lintas satu generasi saja, lintas generasi, sehingga pembahasan-pembahasan ini tidak mungkin kita bisa ya jelaskan dengan satu kali pertemuan, tidak, diulang-ulang. Memahami saya diulang-ulang, apalagi harus dipahami kalam ulama kemudian dibawakan contoh, itu tidak mudah. Itu banyak hilapiannya. Apakah semua bid'ah itu sesat? Bukan. Itu perlu rincian ya. Kalau antum memudahkan dengan bahasa itu keliru juga kalau begitu. Ada rinciannya. Jadi tadi sudah dirinci. Ya, yang dirinci tadi kalau antum ikuti tadi sudah dirinci. Kata-kata kullu bid'atin itu dirinci. Nanti ada yang sesat yang mana itu dirinci, ada rincian para ulama. Jadi tidak mudah langsung mengatakan kullu bid'atin. Tidak, hadis itu punya rincian. Dan itu panjang ini. Imam Ibnu Rajab merinci itu panjang sampai beberapa halaman. Ya, makanya tidak mudah dipahami. Ini hadisnya. Ya, fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu sesat. Itu panjang penjelasannya ini. Berlembar-lembar itu dijelaskan baru bisa dipahami. Tidak semua langsung dengan mengatakan semua bid'ah sesat, tidak, tapi dirinci dulu.
Oke lah, nantilah kita lanjut. Mudah-mudahan ada kesempatan. Kita lanjut lagi sebentar. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang sholat, sudah masuk waktu silakan sholat. Kita tutup dulu ya. Ya, terima kasih banyak.